Oke guys, welcome back to my channel ya. Nah ini saya beli ini guys, beli router baru. Jadi ada klien yang pengen nyambung, terus pengen nyoba merek Mercusys, modelnya MW305R. Dia klaimnya 300 MB per second ya guys. Antenanya 5 dB. Nah ini untuk emang ini ringan guys. Ini asli, ini ringan banget. Terus stable, klaimnya stable guys. Oke, sesuai dengan review saya sebelumnya, saya nggak puas kalau nggak bongkar-bongkar jeroannya guys. Nah ini guys jeroannya, ini jeroannya. Nah ini setelah saya lihat, ini cukup simple guys. Di sini ada CPU-nya, ada ROM-nya, istilahnya harddisk. RAM-nya itu nggak ada guys. Nih, di bawahnya juga tuh kosong dong, dia nggak tahu dia ada di mana, atau apa ada di sini ya, mungkin kalau di sini guys. Ini dia harddisknya, ROM-nya read only memory. Nah ini dia pakai chipset teng 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 teng, pakai chipset kelihatan nggak, MediaTek. Dia pakai chipset MediaTek guys. MediaTek kecil-kecil cabai rawit guys. Saya perkirakan, wah ini kan saya beli sekitar 130-an, ongkir 20, sekitar 150 nyampe. Saya kira dia pakai chipset Realtek, ternyata dia MediaTek guys. Lebih keren MediaTek, kan? Dia pakai chipset MediaTek yang bukan kaleng-kaleng ya guys. Nah terus ini ROM-nya atau harddisknya, RAM-nya nggak ada guys di sini guys. RAM-nya nggak ada, nggak tahu di mana tepatnya. Kayaknya sih dia udah jadi satu sama chipset ini guys, udah jadi satu sama chipset ini. Nah ini lampunya cuma satu guys, imut. Nah ini saya beli yang versi 20, versi 20. Ini asli, ini ringan banget bandingin sama yang lain-lainnya. Ini asli, ini ringan banget. Terus dia simple abis. Dia cuman isinya seperti ini, cuman chipsetnya nggak kaleng-kaleng guys. Ini saya rekomendasikan untuk yang punya usaha RT RW net yang pengen murah meriah. Ini cukup jos untuk dipasang di klien masing-masing, karena ini menunya juga lumayan lengkap. Ada statik untuk one-nya ya, ada statik, ada dinamik, ada PPOE, punya lengkap lah. Nah ini untuk yang one-nya nih. Jadi kalau misalkan musuh ketika apa namanya, hujan atau geledek, nah ini biasanya yang kena guys. Ini yang sering mati nih, sering mati. Jadi kalau misalkan mati one-nya, ini nggak saya buang, karena yang LAN-nya ini masih bisa dipakai, LAN-nya bisa dipakai. Jadi saya buat untuk voucheran, hotspot voucheran. Jadi di HCP-nya saya matiin, terus saya pasang di tempat voucheran, dan dia cuma istilahnya untuk connecting doang. Jadi dia nggak IP-nya nggak diatur dia dari sini, dia diatur oleh dari mikrotiknya gitu guys. Nanti saya akan perlihatkan untuk apa namanya, menu dari
router ini. Mercusis, mereknya susah amat sini. Mercusis. Oke guys, ini lumayan murah, 130-an lah saya beli di Bukalapak. Mungkin yang bisa mungkin ada yang lebih murah lagi atau lebih mahal lagi ya. Mungkin saya dapat harga yang di tengah-tengah guys. Ada juga yang bilang ini 115 atau 120, berarti saya dapat yang lebih mahal. Tapi lumayan sih guys. Ini powernya dia pakai yang 5 volt guys, kecil ya. Sebentar, dia pakai yang 5 volt. Jadi ketika mati listrik ini bisa dijumper di colokan power bank kan 5 volt tuh. Nanti dimodif, dicampur dicolok di power bank bisa guys. Kecil ya voltasenya, wattnya juga kecil. Ampere ya 0,6, nggak nyampe 1 ampere. Setengah lebih dikit ya. Ini kecil banget ya. Ini ya kalau menurut saya sih rekomendasi ya untuk klien-klien yang untuk satu rumah yang sekatnya itu berupa Gibson atau gedek. Gedek mah udah nggak ada di Jakarta ya, gedek ya. Mungkin kalau di kampung juga nggak tahu udah masih ada nggak itu dinding gedek. Gedek itu dia anyaman dari bambu guys, kayaknya udah nggak ada deh guys di Indonesia nih. Oke guys, itu aja. Nanti saya akan kasih tahu untuk untuk OS-nya, operating system dari router ini. Jadi ini defaultnya itu 192.168.1.1 ya guys. Nanti di bawaannya nanti kita bisa ubah IP LAN-nya, tergantung dari kita mau dirubah kemana, 101 atau 10.1. Oke guys, kita lanjut ke OS ya guys. Oke guys, ini tampilan OS dari routernya, dari Mercusis-nya. Jadi di sini saya itu kalau misalkan ada klien yang pengen nyambung itu nyari router yang ada port 1-nya. Jadi saya pakai static. Nah, di sini kita pilih advance ya guys. Soalnya kalau basic nggak terlalu banyak menunya. Nah, ini guys. Nah, jadi di sini tuh saya milih yang static guys. Kalau untuk pengaturan dari IP kliennya. Jadi kita bisa atur static. Nah, nanti kita kasih IP. Nanti ini kan dia ada MAC address ya. Jadi MAC address yang ini, yang punya router ini kan saya lock di MikroTik. Jadi ketika IP dari Mercusis ini berubah atau ada menghack, itu dia nggak bakal bisa nyambung guys. Jadi MAC sama IP harus sama. Kalau nggak sama dia nggak bisa nyambung. Nah, itu kenapa saya harus pakai yang static guys. Mungkin dari teman-teman ada yang bilang nggak setuju, nggak, it's okay. Jadi kita pandangannya bebas aja guys. Nah, di sini ada dinamik ya guys, dinamik, ada PPOE. Ini saya nggak pernah pakai nih yang dua ini. Ini saya pakai yang PPOE sama static aja guys. Jadi ini lumayan simple dan mudah dipahami. Jadi kalau misalkan ada klien yang pengen merubah apa-apa, jadi ini kayaknya worth it banget guys. Nah, terus dari wirelessnya juga. Nah, ini dari wireless ya guys. Nah, ini saya kasih ke TT hotspot ya guys. Ini ada tetangga ya, saya kasih tahu saya kasih TT hotspot. Passwordnya dari saya itu saya kasih standar aja, nanti biar mereka yang mengubah.
transmit height ya guys. Pokoknya nih sip habis lah guys, murah meriah, dan istilahnya kalau di konten saya itu chipsetnya nggak kaleng-kaleng guys, MediaTek guys, sip banget. Oke guys, gitu aja review dari saya, mudah-mudahan membantu untuk memilih router untuk klien-klien agan-agan sekalian. Jadi lebih apa ya istilahnya, kita cari murah dan bukan murahan, dan chipsetnya jos. Yang penting sih utama chipset dulu guys, jos. Dan yang kedua murah. Artinya apa? Kalau kita dapat murah cuman nggak jos, sering putus nyambung kayak lagu BBB, nah itu udah pasti kita dikomplain guys. Gitu aja deh guys review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like nya ya guys. Oke, wassalam.